Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya ingin memberitahu kenapa sih kita harus belajar fisika. Oke, yang pertama, fisika itu adalah ilmu yang mendasari penemuan-penemuan kita dari zaman dahulu dan berlanjut hingga sekarang. Contohnya ada tokoh Isaac Newton yang saat itu menemukan gaya gravitasi, di mana saat dia duduk di bawah pohon tiba-tiba apel jatuh dan dia berpikir kenapa sih apel bisa jatuh, dan ternyata ada gaya gravitasi yang menariknya. Kemudian ada tokoh Albert Einstein juga yang menemukan teori relativitas dan teori mekanika kuantum. Tujuan saat kita belajar fisika agar kita dapat memahami dengan jelas bagaimana cara kerja segala sesuatu dengan berbagai prinsip dasar-dasarnya. Oke, kita masuk dulu ke memahami alam semesta dan kehidupan sehari-hari. Fisika dapat mengungkap rahasia alam, bagaimana alam bisa bekerja dan fenomena tersendirinya. Contohnya seperti benda jatuh. Mengapa segala sesuatu yang tidak sengaja terjatuh bisa langsung terjun ke bawah, kenapa tidak naik ke atas? Dan itu ternyata ada gayanya tersendiri, yaitu gaya gravitasi yang menariknya ke bawah sehingga benda-benda yang ada di alam bumi ini bisa jatuh karena gaya gravitasi tersebut. Dan contoh lainnya seperti fenomena cahaya, bagaimana cahaya bisa memantul dan bagaimana gelombang suara bisa dihasilkan, seperti saat kita berbicara atau saat kita mendengar, atau gelombang suara saat radio dipantulkan dari sisi lain dan sisi lainnya. Selanjutnya ada konsep sehari-hari. Fisika juga menjelaskan dalam kegiatan konsep sehari-hari, seperti saat kita sedang memotong buah atau bahan makanan lainnya. Kan kita memotong dengan pisau yang tajam. Tapi kenapa sih pisau yang tajam itu bisa memotong bahan makanan atau buah? Bagaimana gayanya yang terpaut pada pemotongan pisau yang tajam itu bisa dapat memotong bahan makanan atau buah. Contoh selain itu ada juga energi panas yang bekerja saat kita memasak. Contohnya ingin merebus sesuatu, saat kita menghidupkan kompor, api dari gas itu akan muncul dan memanaskan rebusan kita. Atau saat kita sedang memasukkan makanan ke dalam kulkas dan makanan tersebut bisa dingin karena ada energi dingin yang membekukan makanan tersebut. Selain itu, fisika juga menerapkan prinsip dalam teknologi. Tidak pastinya teknologi modern yang ada di zaman sekarang, perkembangan teknologi modern yang diciptakan dari penemuan-penemuan yang sudah ada dari zaman dahulu, itu juga berdasarkan dengan prinsip fisika. Contohnya penemuan komputer yang terus berkembang dari zaman dahulu, dari masa dulu sampai sekarang, sehingga memudahkan kita untuk mengetik, atau alat GPS yang bisa menunjukkan arah kita sehingga kita tidak perlu memakai kompas seperti dulu lagi. Dan ada juga laser dan ada juga contohnya laser. Kemudian fisika juga solusi untuk tantangan. Fisika juga menemukan solusi untuk sebuah tantangan seperti energi terbarukan. Dari ilmu fisika, dasar-dasarnya bagaimana kita bisa menemukan energi terbarukan dari yang kita pakai saat ini, atau teknologi medis yang terus berkembang dan lebih modern sehingga memudahkan kita untuk melakukan sesuatu dan penyembuhan penyakit dengan ilmu fisika tersebut. Lalu ilmu fisika juga mendasari ilmu-ilmu lain seperti biologi, kimia, astronomi yang memakai konsep-konsep dasar dari fisika seperti yang saya katakan saat tadi. Nah, begitu banyak ya manfaat dari kita untuk belajar fisika. Bagaimana fisika bisa merubah pandangan kita dan pengetahuan kita
sehingga kita dapat menemukan solusi atau pengembangan baru terhadap energi atau teknologi yang terbarukan. Maka dari itu teman-teman, mari kita syukuri apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita, sehingga kita dapat mempelajari semua ilmu dasar termasuk fisika dan lainnya. Begitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.